Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama kami pada video kali ini. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Nah, pada materi kali ini, kami akan membahas tentang pendekatan. Apa saja macam-macam pendekatan yang akan kita terapkan pada pembelajaran matematika. Tidak lupa, tugas ini diberikan oleh dosen pengampu kami yang cantik, yaitu Ibu Soraya Jamilah, SPD, GR, MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Fitriah. Yang kedua ada Fahrina Syahida. Yang ketiga ada Wafik Nur Agustina. Dan yang terakhir ada Yudi Rahman. Kami dari program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, untuk materi lebih jelasnya, yuk simak video penjelasan berikut. Nah, teman-teman, tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini kita akan membahas mengenai berbagai macam pendekatan, beserta kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan di Indonesia. Baiklah, yang pertama, di sini kita ada mempunyai 7 pendekatan pada materi kali ini. Yang pertama ada pendekatan spiral, yang kedua ada pendekatan induktif, yang ketiga ada pendekatan deduktif, yang keempat ada pendekatan formal, yang kelima ada pendekatan informal, yang keenam ada pendekatan sintetik, dan yang ketujuh ada pendekatan intuitif. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih arti dan tujuan dari pendekatan. Pengertian dan tujuan pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang pelaksanaannya memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Dan tujuan pendekatan yang dilakukan pendidik yaitu untuk mempermudah pemahaman peserta didik atas materi pelajaran yang diberikannya dengan berbeda penekanannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan spiral. Apa sih itu pendekatan spiral? Jadi, pengertian pendekatan spiral menurut Sojana 1986 mengatakan bahwa pendekatan spiral adalah pendekatan yang dipakai untuk mengajarkan konsep. Selanjutnya dikatakan bahwa pendekatan spiral materi tidak diajarkan dari awal sampai selesai dalam sebuah selang waktu, tetapi diberikan dalam beberapa selang yang terpisah-pisah. Kelebihan dan kelemahan pendekatan spiral. Kelebihan pendekatan spiral. Yang pertama, siswa lebih bisa memahami konsep pembelajaran karena pembelajaran diawali dengan materi yang lebih mudah menuju ke materi yang lebih rumit. Yang kedua, teknik spiral dapat meningkatkan penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan pengalamannya. Yang ketiga, teknik spiral dapat merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir yang dimiliki siswa. Kelemahan pendekatan spiral. Yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih baik dalam penyusunan maupun penyajian materi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan pemahaman yang rendah akan mengalami kesulitan untuk memahami materi pembelajaran yang lebih luas. Yang ketiga, siswa yang kurang menguasai materi pelajaran pada tingkatan yang mudah akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang diperluas atau diperdalam. Selanjutnya, pengertian pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara tertentu untuk menarik kesimpulan. Sojana 1986 mengatakan bahwa pendekatan induktif adalah pendekatan yang digunakan untuk
memperoleh pengetahuan baik diperoleh dengan akal maupun dengan percobaan. Adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan induktif, yaitu kelebihannya adalah yang pertama, model pembelajaran induktif menjadi sangat efektif untuk memicu keterlibatan yang lebih mendalam dalam hal proses belajar karena proses tanya jawab tersebut. Kedua, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa, sehingga siswa mempunyai parameter dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ketiga, ketika siswa telah mempunyai gambaran umum tentang pembelajaran, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan tersebut. Dan kelemahan dari pendekatan induktif adalah yang pertama, model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi-ilustrasi. Yang kedua, kesuksesan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran induktif bergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran tidak dapat berjalan bila guru dan muridnya tidak suka membaca sehingga tidak mempunyai pilihan dalam proses induktif. Selanjutnya, pengertian pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir yang disebut silogisme. Dalam silogisme ini biasanya terdapat dari dua pernyataan yang benar dan sebuah kesimpulan yang konklus. Selanjutnya, kelebihan pendekatan deduktif. Yang pertama adalah tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, tidak akan ada perdebatan pendapat dalam sebuah konsep. Yang ketiga, setiap siswa memiliki peran dan keaktifan yang sama. Dan keempat, kebenaran suatu konsep sudah bersifat umum sehingga dapat langsung diaplikasikan dalam masalah-masalah yang konkret. Kelemahan pendekatan deduktif didasarkan pada postulat dan tujuan yang kemungkinan salah. Di samping itu, pendekatan deduktif juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis, sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktek implikasinya. Pendekatan ini kurang teruji dalam praktek. Selanjutnya, pengertian pendekatan formal. Pengajaran matematika pada umumnya dengan sistem formal, yakni sistem deduktif formal yang disusun atas unsur-unsur yang tidak didefinisikan aksioma, definisi, dan teorema atau dalil yang telah dibuktikan kebenarannya. Pendekatan formal adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara membuat logika yang disusun secara sistematis terlebih dahulu. Adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan formal tersebut, yaitu kelebihannya adalah dapat membuktikan kebenaran dari suatu rumus dan dapat menyelesaikan soal-soal dengan langkah-langkah yang terstruktur. Dengan kelemahan sebagai berikut, menggunakan waktu yang sangat lama dan tidak praktis dalam menyelesaikan soal-soal. Selanjutnya, pengertian pendekatan informal. Pendekatan informal merupakan penyimpangan dari pendekatan formal. Dalam pendekatan ini, teorema atau rumus matematika diberikan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa menurunkan atau membuktikan terlebih dahulu. Kelebihan pendekatan informal: 1. Waktu yang digunakan luas karena hanya memperkenalkan rumus-rumus. Yang kedua, tidak dibutuhkan biaya dalam pendekatan ini. Kemudian kelemahan pendekatan informal. Yang pertama, tidak dapat mengetahui asal-usul rumus yang digunakan. 2. Kemampuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Yang ketiga, memerlukan persiapan yang lebih matang. Pengertian pendekatan sintetik. Pendekatan sintetik merupakan pendekatan yang kebalikan dengan pendekatan analitik. Pembahasan permasalahan matematika dengan pendekatan sintetik
mulai dari hal yang diketahui, akhirnya sampai pada yang ingin diketahui. Pendekatan sintetik juga merupakan pendekatan yang logis. Pada umumnya, pembahasan dengan pendekatan sintetik lebih singkat dari pembahasan dengan pendekatan analitik. Kelebihan pendekatan sintetik. Yang pertama, merupakan pendekatan yang logis. Seringkali pembahasan dengan pendekatan sintetik lebih singkat daripada analitik. Yang kedua, penggunaan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut akan mengurangi kelemahan pendekatan analitik. Kelemahan pendekatan sintetik. Yang pertama, tidak menjamin pengertian murid mengenai bahan yang dipelajari. Yang kedua, seorang murid yang benar menyelesaikan soal tertentu dengan benar mungkin saja hanya karena hafal langkah-langkah yang harus ditempuhnya tanpa memiliki pengertian. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir atau pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan intuitif. Pendekatan intuitif adalah suatu bentuk pemecahan masalah dalam mengajar atau proses belajar mengajar dengan menggunakan bisikan atau gerakan hati untuk mengerti dan mengetahui sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu, yang biasanya berbentuk permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan intuitif ini yaitu kelebihannya adalah lebih menarik minat belajar peserta didik karena diperkenalkan melalui contoh-contoh dalam keadaan sehari-hari di kehidupannya. Adapun kekurangan yang ada pada pendekatan intuitif ini yaitu lebih banyak menyita waktu. Karena peserta didik akan berusaha untuk memahami soal yang diberikan dan menggunakan nalar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kesimpulan, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan-pendekatan tersebut bertujuan untuk mencapai proses belajar mengajar secara optimal. Antara satu pendekatan dengan pendekatan lain saling menunjang dalam proses belajar mengajar matematika. Artinya, jika pendekatan yang satu sulit menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dapat dibantu dengan pendekatan lainnya.